Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membaca modul eksplorasi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 di LMS PGP, program guru penggerak, ada beberapa refleksi yang coba saya hadirkan melalui video ini. Pertama, ada banyak pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan, diantaranya yaitu sistem Among Us, sistem yang menekankan pada pembentukan manusia secara utuh. Sistem ini bertujuan untuk membangun hubungan emosional yang kuat antara guru, siswa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal. Ada filosofis tentang kodrat alam, ada kodrat zaman, kemudian ada konsep trikon, continue, convergent, konsentris, yang konsep menggambarkan 3 tahap perkembangan anak. Ada tripusat pendidikan, yaitu pengakuan tentang peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai 3 pusat pendidikan yang saling melengkapi. Ada konsep berhamba pada anak, ada konsep budi pekerti, ada konsep bermain adalah kodrat anak yang menggambarkan pentingnya bermain dalam perkembangan anak, bahwa bermain bukan hanya hiburan tapi juga bagian alami dari proses belajar dan eksplorasi. Kemudian yang terkenal adalah trilogi Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan, Ing Madya Mangkorso di tengah memberikan bimbingan, dan Tuturi Handayani yaitu di belakang memberikan dorongan. Semua pemikiran ini membentuk dasar pendekatan pendidikan yang holistik dan berfokus pada perkembangan keseluruhan individu. Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang menginspirasi banyak orang dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Tetapi setelah menelah pemikiran beliau tentang pendidikan, ini memunculkan pertanyaan saya, apakah filosofis beliau yang ditulis pada era kolonialisme sampai menjelang kemerdekaan ini masih kompatibel dengan zaman saat ini? Pemikiran beliau masih sangat filosofis dan masih belum menjadi konsep praktis penerapan pendidikan. Mungkin filosofis beliau cukup kritis pada masa eranya menjelang kemerdekaan sampai dekade akhir 2000-an. Tetapi dengan semakin pesatnya perkembangan penetrasi budaya, teknologi, dan informasi saat ini, apakah pemikiran ini dapat menjadi jawaban terhadap kondisi pendidikan saat ini? Yang kita tahu bahwa siswa-siswa kita banyak yang terkontaminasi, terkooptasi oleh perkembangan zaman, yang itu menjadi permasalahan dalam dunia pendidikan, seperti siswa kerajinan main game, pergaulan bebas, dan segala macam, kelelahan belajar, beban kurikulum yang terlalu berat. Ini apakah filosofis beliau bisa diterapkan pada siswa-siswa pada zaman saat ini? Tetapi ada salah satu pemikiran beliau tentang pendidikan yang cukup kritis, yaitu tentang mempertahankan budaya dalam memfilter pemikiran barat. Cuma pertanyaannya adalah budaya mana yang harus dipertahankan dan pemikiran barat mana yang harus difilter. Pada semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Madya Mangkorso Tuturi Handayani, semboyan ini kalau kita lihat peserta didik yang dihadapi oleh guru di zaman saat ini, peserta didik yang dihadapi oleh guru di zaman Ki Hajar Dewantara itu berbeda dengan peserta didik saat ini yang merupakan generasi Z, yang salah menafsirkan kemerdekaan akan menjadikan liberalisasi pendidikan karena tidak jelas perubahan apa yang diinginkan. Jika perubahan adalah akhlak, maka sesuai dengan apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, maka pemimpin harus menjadi teladan. Tetapi kondisi saat ini, apakah pemimpin pada negeri ini memberikan teladan? Saya lihat rasanya lingkungan saat ini itu tidak bisa memberikan teladan bagi peserta didik, ataupun kalaupun memberi teladan yang buruk itu lebih banyak daripada teladan yang bagus buat peserta didik. Rasanya miris kalau filosofis ini hanya doktrin untuk para pemimpin di dalam kelas yang tanda kutipnya hanya seorang guru. Terlepas dari semasa refleksi saya ini, apresiasi setinggi-tinggi terhadap sumbangsi beliau terhadap dunia pendidikan dan perjuangan bangsa ini. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Semoga semangat pengabdian beliau menjadi inspirasi bagi guru dan siswa saat ini dan di masa mendatang. Terima kasih.